Pak, kamu gak ngerti. Kalau aku gak punya kebaya baru, nanti orang-orang bilang aku ini ketinggalan zaman, gak bisa tampil mewah. Asal Bapak tahu ya, Bu Ajeng itu tiap ada acara pasti selalu pakai kebaya baru. Masa Ibu kalah sih? Ya ampun Bu, emangnya pamer kebaya itu segalanya ya buat kamu? Kamu tuh kadang terlalu ikut-ikutan orang. Kita kan bisa pakai apa yang ada. Gak perlu lah beli kebaya baru tiap kali ada acara. Apa bedanya kebaya lama sama kebaya baru coba? Bu Omat, coba lihat nih. Kemarin saya lihat Bu Ajeng pakai kebaya ini. Cantik banget, bikin iri. Masa saya kalah? Jadi saya udah pesen kebaya yang mirip, tapi lebih bagus, ada payet-payetnya gitu. Pasti lebih keren. Astaga Bulan, kamu tuh beneran ya sampai segitunya ya ngikutin gaya Bu Ajeng. Segitu pentingnya ya buat kamu? Ya iya dong, saya nggak mau Bu Ajeng aja yang jadi pusat perhatian. Saya bakal buktiin kalau saya juga bisa tampil wah Bu Omat. Nanti kalau acara RW, saya pastiin semua orang bakal pada muji-muji saya. Aduh Bulan, kamu tuh jadi diri sendiri aja, nggak perlu maksa buat ngikutin gaya Bu Ajeng terus. Lagian nggak semua orang cocok pakai pakaian yang dipakai orang lain. Hehe, Bu Omat, ngomong apa sih? Saya ini bisa cocok pakai apa aja. Kamu tunggu aja ya, pas acara RW nanti, semua warga pasti heboh lihat saya. Aduh, pusing saya lihat kelakuannya Bulan. Emang kamu ini dasarnya pengen jadi pusat perhatian, jadi mau saya ingetin juga percuma. Tapi sekali lagi ya saya ingetin Bulan, gak semua orang yang muji tuh tulus loh. Bisa jadi kamu malah jadi bahan omongan di belakang. Lah, biarin aja Bu Omat. Kalau gak jadi omongan, kapan lagi saya jadi topik di komplek ini? Hidup tuh butuh bumbu biar seru. Kalau saya sih ya asal gak kebablasan aja. Kamu tuh terlalu percaya diri. Saya sampai gak habis pikir, kok bisa sih kamu sampai kepikiran segitunya? Emang kamu gak takut apa dikata-katain? Saya mah udah kebal. Yang penting gaya saya tetap nomor 1. Pokoknya kalau Bu Ajeng beli sesuatu, saya harus bisa lebih dari dia, biar semua orang tahu siapa Bulan sesungguhnya. Yakin? Jangan sampai niat gaya malah bikin kamu malu sendiri Bulan. Santai aja Bu Omat, saya udah mikir mateng. Kalau Bu Ajeng aja bisa, saya juga pasti bisa. Wah, ibu punya selera yang bagus. Ini kebaya model terbaru, penuh payet, emas dan perak. Dijamin semua mata bakal tertuju ke ibu. Iya ya, bagus banget, pas banget buat acara formal. Harganya berapa Mbak? Ini kebaya spesial Bu, harganya 50.000 aja. Tapi percaya deh, harganya setara sama penampilan yang bakal ibu dapet. Kamu yakin itu harganya lumayan mahal loh? Bukannya si Bu Ajeng kemarin cuma pakai kebayang sederhana aja? Justru itu saya mau yang lebih gemerlap dan lebih menyala, biar mereka tahu siapa yang paling mewah dan paling berkelas di acara nanti. Betul Bu, di acara nanti pasti ibu bakal jadi yang paling bersinar. Lagi pula kebaya seperti ini nggak setiap orang yang bisa pakai loh Bu. Tapi Bu, acara kayak gitu nggak perlu sampai seglamor ini. Bukannya kalau sederhana lebih terkesan elegan ya? Itu mah kamu aja yang gak ngerti Bu Omat. Elegan itu udah biasa. Sekali-kali kita harus lebih dari yang lain. Bayangin aja, semua mata tertuju ke saya. Pasti mereka semua ngiri nanti. Benar tuh Bu, kebaya ini benar-benar pas buat nunjukin ke orang-orang siapa yang paling berkelas. Lihat aja, payetnya kalau kena lampu bakal berkilau dan menarik perhatian. Ya terserah kamu lah Bu Wulan, yang penting kamu seneng. Tentu aja, saya seneng banget Bu Omat. Soalnya saya bakal jadi pusat perhatian. Mereka semua harus tahu kalau saya gak bakal kalah sama siapapun, apalagi sama Bu Ajeng yang tampilannya polos begitu. Ini Mbak, tolong dibungkus ya. Baik Bu. Nah ini Bu kebayanya, dijamin bisa bikin ibu jadi sorotan. Terima kasih ya Mbak, ini uangnya. Nanti kalau ada model terbaru kabarin saya ya. Nih Bu Fitri, minum dulu. Bu Fitri, kamu lihat gak Bu Wulan kemarin? Aduh, makin hari bajunya makin heboh aja. Iya Bu Ajeng, saya lihat kayaknya dia selalu ngikutin gaya kamu deh. Kalau kamu beli baju baru, pasti dia beli juga, tapi dengan model yang lebih mencolok. Iya Bu Fitri, saya juga sampai heran. Bu Wulan itu kayak nggak punya gaya sendiri. Dia tuh ingin meniru, tapi jatuhnya malah berlebihan. Padahal kan kalau tampil sederhana aja malah lebih enak dilihat. Mungkin dia berambisi buat selalu berpenampilan lebih dari saya. Aduh, saya kadang jadi risih sendiri. Iya Bu, bener banget. Saya yang lihatnya aja risih, apalagi Bu Ajeng yang sering ditiru. Terus nih ya Bu, kadang kalau saya ketemu di acara, selalu ada aja yang baru dari penampilannya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki
kaki, kayak pengen nunjukin ke semua orang, "Hei, lihat saya." Ya, biarin aja lah Bu Fitri. Cuma kadang saya suka gemes aja. Kita kan ngumpul warga buat ngobrol dan silaturahmi, bukan buat adu gaya. Tapi kadang dia jadi pusat perhatian cuma karena bajunya yang kelewat heboh. Haha, betul banget. Padahal kalau sekedar elegan sih nggak apa-apa ya. Ini kadang malah jatuhnya bikin orang pengen ngomong dia di belakang. Nah itu, jujur saya nggak nyaman sih Bu kalau dia terus-terusan ngikutin saya. Kayaknya semua yang saya pakai dia langsung beli juga. Dia kayak nggak punya identitas sendiri. Iya ya, tapi mungkin dia harus lebih wah dari semua orang. Apalagi kalau kamu pakai yang simpel, dia kayak mikir harus lebih dari itu. Padahal tampil sederhana juga nggak buruk. Iya, saya kan juga nggak neko-neko. Pakai yang simpel aja udah cukup. Tapi dia tuh selalu kayak gimana ya? Pokoknya nggak bisa kalah sama orang lain. Kesannya tuh kayak mau pamer. Ya, mungkin Bu Wulan memang cuma ingin kelihatan lebih, tapi jatuhnya malah jadi bahan omongan. Mungkin dia nggak ngerti maksudnya gaya elegan, tapi jatuhnya malah sangat berlebihan. Bener Bu Fitri, kalau berlebihan malah jadi aneh. Kadang pengen bilang, tapi ya udahlah, biarin aja. Ibu-ibu, kalian tahu nggak? Bu Wulan bakal berulah lagi. Kali ini bajunya bakal lebih heboh dari yang kemarin-kemarin. Oh, ya ampun, dia nggak kapok-kapok ya. Selalu aja mau ngikutin gayanya Bu Ajeng, padahal jatuhnya malah berlebihan. Coba aja dia tahu batasannya. Iya, tapi kan Bu Wulan itu beda. Nggak bisa kalau tampil biasa aja. Segalanya harus lebih dari orang lain. Semoga aja kali ini dia nggak akan bikin malu dan bikin tetangga jadi risih deh. Ya semoga aja Bu Fitri, tapi saya nggak yakin sih. Hehehe. Aduh, saya jadi penasaran juga. Nanti gimana ya gayanya Bu Wulan? Kebayang deh, pasti dia bakal jadi bahan gosip ibu-ibu satu kompleks setelah ini. Udah pasti Bu Wati, dia itu kalau nggak bikin heboh kayaknya nggak puas deh. Tapi yang kayak gitu emang seru kan? Kasih warna di acara warga. Kalau nggak ada Bu Wulan, acaranya kayak sepi. Ibu-ibu, ini lagi pada ngapain sih? Ini kan taman, bukan di pantai. Aduh, Bang Sali, ganggu banget sih. Kita kan lagi enak-enakan berjemur, nyari suasana kayak di pantai gitu. Iya Bang Sali, namanya juga kita lagi berimajinasi. Karena sebagai ibu-ibu rumah tangga, kita ini jarang liburan. Makanya kita bikin liburan ala-ala buat ngilangin stres. Ya ampun, ibu-ibu, ini taman, bukan pantai. Nggak takut diliatin orang apa? Oh Bang Sali, santai dong. Kita ini butuh relaksasi. Terus siapa juga yang mau ngeganggu? Iya, kalau gitu silahkan lanjut ya. Eka pergi dulu ya, bye-bye. Pak, lihat deh, kebaya ibu bagus banget kan? Itu kebaya apaan sih Bu? Heboh banget warnanya, payetnya terang banget. Ibu seriusan mau pakai itu? Iya, ini kebaya terbaru Pak. Pasti nanti Bu Ajeng iri. Lihat kebaya ibu lebih bagus daripada punya dia. Bu, buat apa sih sampai repot beli kebaya baru? Yang lama-lama juga masih bagus kan? Biarin aja, kalau Bu aja mau pamer, kamu jangan ikut-ikutan. Kalau kayak gini tuh, kamu malah buang-buang duit Bu. Pak, kamu gak ngerti. Kalau aku gak punya kebaya baru, nanti orang-orang bilang aku ini ketinggalan zaman, gak bisa tampil mewah. Asal Bapak tahu ya, Bu Ajeng itu tiap ada acara pasti selalu pakai kebaya baru. Masa ibu kalah sih? Ya ampun Bu, emangnya pamer kebaya itu segalanya ya buat kamu? Kamu tuh kadang terlalu ikut-ikutan orang. Kita kan bisa pakai apa yang ada. Gak perlu lah beli kebaya baru tiap kali ada acara. Apa bedanya kebaya lama sama kebaya baru coba? Bedanya banyak Pak. Yang ini tuh payetnya lebih mahal, modelnya lebih modis. Lagian kalau Bu Ajeng bisa pamer, kenapa ibu enggak? Kamu tuh ya, sampai kapan mau hidup cuma pamer ke orang lain? Kita ini bisa hidup lebih hemat Bu. Lagian, baju bagus atau enggaknya bukan cuma dilihat dari harganya, yang mahal atau murah. Kamu gak ngerti Pak, Bu Ajeng tuh selalu tampil lebih wah dari ibu-ibu lain. Masa aku mau diem aja? Aku gak mau kalah dong. Nih, yang ini juga masih bagus Bu. Kalau ibu senang-senang di acara warga, gak harus pakai baju bagus mewah, tapi ibu harus menikmati acaranya Bu. Tapi Pak, kalau ibu cuma pakai ini, apa orang-orang gak bakal menganggap kalau ini terlalu biasa aja? Lebih baik dianggap biasa saja daripada kamu repot dan boros. Bu, kita nggak perlu meniru orang terus-terusan. Ayo dong Bu Ahmad, anterin Eka ke bengkel. Si Moping udah perlu servis nih. Waduh Bang Sali, saya tuh lagi mau ada kumpulan ibu-ibu. Kamu minta antar Pak RW aja sana. Ya ampun Bu Ahmad, Pak RW lagi rapat, gak bisa anterin Eka. Makanya Eka minta tolong sama kamu. Ini kan juga urusan penting, bukan buat benerin mobil kesayangan Eka. Ya
Udah deh, iya, demi Bang Sali saya berkorban, hehehe. Tapi cepetan ya. Bu Ahmad, kok kamu belum siap-siap? Kita kan mau ada acara kumpul. Maaf Bu, kayaknya saya nggak bisa ikut deh. Soalnya saya harus anterin Bang Saleh dulu ke bengkel buat servis si Moping nih. Ya sayang banget, padahal hari ini pasti bakal banyak gosip seru. Tapi ya sudahlah kalau memang harus begitu. Bener banget, sayang banget Bu Ahmad. Kamu pasti bakal ketinggalan cerita seru. Tapi nggak apa-apa deh, nanti kita pasti ceritain semuanya sama kamu Bu Ahmad. Hehehe, makasih ya ibu-ibu. Saya udah kepalang janji sama Bang Sali. Awas loh ya, nanti kalian jangan lupa ceritain gosip-gosip terbaru ke saya ya. Oh, waduh, Bang Salih ini ya penghalang gosipnya ibu-ibu. Hehehe. Yaudah kita pamit dulu ya Bu Ahmad. Bang Saleh, semoga perjalanan ke bengkelnya lancar ya. Halo ibu-ibu, kalian pasti dari tadi nungguin saya kan? Astaga Bu Ati, lihat tuh, kebaya bulan kok heboh banget. Oh, udah saya duga sih, pasti penampilannya bakal kayak gitu. Ya ampun, padahal acaranya kan biasa aja ya. Aduh, itu penampilan bulan kok malah kelihatan aneh ya. Bukannya elegan, malah jadi kayak mau show. Kalian lihat gak? Kebayanya bulan kok kelihatannya kilauannya makin aneh ya? Iya, kok kayak ada yang gak beres ya. Itu berkilaunya kayak gak wajar gitu. Malah jadi mirip cahaya neon. Hah, kok begini ya? Tadi kan biasa aja. Bulan, kamu gak apa-apa? Kenapa payetnya jadi begitu? Aduh, ini kenapa? Kok payetnya lengket banget, malah jadi kayak gini? Kenapa malah melilit gini? Astaga Bulan, lepasin kebayanya cepat. Ini udah gak normal, kenapa bisa kayak gini? Ibu-ibu, jangan deket-deket dulu. Ini kelihatan makin aneh. Kalian tunggu di sini ya. Saya bakal telepon Pak RW. Cepet Bulan, lepasin kebaya kamu. Jangan biarkan begitu aja. Makin lama nanti makin parah loh. Ini gak mungkin. Aduh, tolong dong, siapapun, saya nggak kuat. Udah lama banget ini servisnya Bang. Apa nggak salah pilih bengkel nih? Santai aja Bu Ahmad, namanya juga servis, pasti makan waktu. Lagian sambil minum es kayak gini kan lumayan nyegerin. Iya sih, tapi ini kan cuma servis kecil. Udah panas, lama pula. Semoga hasilnya memuaskan ya. Bang Sali, Bu Ahmad, kalian lagi di sini rupanya ya. Minta dikit ya Bang, saya haus. Segarnya. Wah, Pak RW kok kelihatannya buru-buru banget. Ada apa nih? Ini saya baru dapat kabar katanya Bulan kena masalah di balai pertemuan. Masalah? Maksudnya gimana Pak RW? Katanya kebayanya yang berpayat itu tiba-tiba hidup terus membelit Bulan. Ya ampun, kok bisa gitu Pak RW? Padahal cuma kebaya, kok jadi aneh begitu? Nah itu dia yang bikin saya buru-buru. Gak ngerti juga. Tapi semua ibu-ibu di balai pertemuan udah pada panik, pada mundur, gak ada yang berani mendekat. Waduh, kasihan juga ya Bulan. Tadinya pamer kebaya, malah kejadian kayak gini. Nah kan Bang, udah dibilangin jangan berlebihan tuh. Coba biasa aja, nggak bakal kena apes kan? Maaf Bu Ahmad, Bang Sali, saya mesti buru-buru ke sana. Siapa tahu di sana lagi butuh bantuan. Iya Pak RW, silakan kita ikut mendoakan semoga Bulan baik-baik saja. Tolong, ini gak mau lepas. Aku gak bisa bergerak. Tolong. Astaga, Bulan, kok bisa jadi begini? Kamu ngapain? Sampai payetnya melilit begitu? Mungkin ini peringatan buat Bulan. Kadang kalau terlalu sibuk ngikutin gaya orang tapi nggak ngerti maksudnya, ya bisa kena masalah sendiri. Aduh, kita mesti panggil ambulan. Ini makin nggak beres. Tolong saya udah gak kuat lagi. Astaga, lihat itu, kebayanya jadi keras. Bulan udah nggak bisa bergerak sama sekali. Ya ampun, kenapa bisa kayak gini ya? Mungkin ini azab untuk Bulan. Ini pelajaran ya buat kita semua. Gak baik terlalu ikut-ikutan atau pamer tanpa mikir dampaknya. Kita harus punya prinsip sendiri. Bu Aceng, buruan kamu telepon ambulan sekarang. Kita harus bertindak sebelum semua semakin parah. Iya Pak RW, saya telepon sekarang. Kok bisa kebayanya jadi batu gitu ya? Padahal awalnya cuma payet biasa. Iya, aneh banget. Kejadian ini gak masuk akal, tapi nyata ada di depan mata. Mungkin ini memang peringatan seperti kata Bu Aceng tadi. Kalau hidup cuma buat pamer-pamer, selalu ngikutin orang lain, ya akibatnya malah kita sendiri yang rugi.
Pak RW, ambulannya dalam perjalanan. Mereka bilang 10 menit lagi sampai. Syukurlah, semoga Bu Wulan masih bisa ditolong ya. Kita lihat nanti setelah ambulan datang. Tapi buat kita semua kejadian ini jadi peringatan penting. Jangan sampai hidup kita cuma dipenuhi hasrat pamer atau iri sama orang. Pak, ini kondisi Bu Wulan makin aneh. Dia tiba-tiba pingsan dan kebayanya mengeras kayak batu. Tolong dibawa ke rumah sakit ya. Ya, baik Pak, kami akan segera bawa. Lihat deh, Bu Wulan kayak patung hidup. Masih bisa diselamatkan nggak ya kira-kira? Entahlah, ajab itu nyata ya. Kita semua harus lebih hati-hati. Jangan sampai terjerat hal-hal yang merugikan hidup kita. Contohnya ya pamer. Iya, saya juga jadi takut. Seharusnya kita nggak terlalu ngikutin hasrat duniawi. Lihat apa yang terjadi sama Bu Wulan. Betul ibu-ibu, semua ini jadi peringatan buat kita semua. Kadang apa yang kita kejar gak selalu berujung baik. Apalagi kalau tujuannya hanya untuk terlihat lebih baik dari orang lain. Semoga Bu Wulan baik-baik aja. Tapi ya kita semua mesti belajar dari kejadian ini. Iya, jangan sampai hidup kita cuma untuk pamer-pamer, lupa sama yang lebih penting. Mungkin ini tanda buat kita semua. Jangan sampai hidup kita cuma untuk cari perhatian orang. Katanya Bu Wulan gak pernah keluar rumah lagi ya semenjak kejadian itu. Terakhir kali saya dengar katanya dia masih dirawat ya di rumah sakit. Pantesan kita udah gak pernah lihat Bu Wulan lagi. Sejak kejadian itu dia kayak hilang di telan bumi. Ini bikin saya mikir apakah dia benar-benar trauma atau malah merasa malu. Mungkin karena kebaya itu dia seperti terkunci dalam pakaiannya sendiri. Katanya sampai sekarang dokter masih berusaha buat ngelepasin kebaya itu dari kejadian Bu Wulan. Ini jadi pengingat bukan cuma buat Bu Wulan, tapi buat kita semua. Kita bisa banyak ambil pembelajaran berharga. Iya, ini peringatan. Gak semua tren harus kita ikuti. Apalagi kalau cuma buat pamer. Kita harus lebih bijak dalam memilih apa yang kita pakai. Bener, gak ada gunanya ikut-ikutan cuma buat pamer. Malah bisa bawa masalah sendiri. Kita sering lupa, di balik tampilan cantik ada tanggung jawab. Kadang kita terlalu terbawa suasana. Mungkin kita harus lebih fokus sama diri kita sendiri. Kesehatan mental jauh lebih penting daripada terlihat glamor. Iya, dan tren yang datang dan pergi itu juga bisa jadi jebakan. Kita harus pintar memilih mana yang baik dan mana yang merugikan. Apalagi kita harus ingat bahwa kebahagiaan sejati itu bukan dari apa yang kita pakai, tapi dari siapa kita dan bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Setuju, kita bisa saling mendukung satu sama lain untuk menjadi yang lebih baik. Jangan sampai kita terjebak dalam pamer yang gak ada ujungnya. Jadi mari kita jaga diri kita sendiri. Kita bisa lebih mencintai diri kita tanpa harus pura-pura. Hidup ini bukan tentang perlombaan. Semoga Bu Wulan bisa segera bangkit. Kita semua ada di sini untuk mendukung. Jadi jangan ragu untuk kembali ke masyarakat. Bu Wulan, saya akan mencoba memecahkan kebaya ini. Meskipun sulit, kita harus berusaha sekuat mungkin. Saya percaya ada harapan untuk mengubah keadaan ini. Dokter, saya benar-benar menyesal. Semua ini karena ambisi dan keinginan saya untuk terlihat glamor. Sekarang, saya terjebak dalam kebaya ini selamanya. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak ada akhirnya. Bu Wulan, kita akan coba. Bu Wulan, kamu harus tetap tenang dan percaya bahwa ini akan berhasil. Jangan kehilangan harapan, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kenapa bisa begini? Seharusnya tindakan ini bisa berhasil. Dokter, segala cara sudah kita lakukan, tapi tetap saja tidak ada hasilnya. Apa ini akan terus begini? Saya merasa seperti sudah kehabisan akal. Semuanya terasa sangat berat dan saya tidak tahu apalagi yang harus saya lakukan. Maaf Bu Wulan, tapi kami sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi dengan berat hati, kami tidak bisa membantu ibu. Kebaya ini seolah sudah menyatu dengan tubuh ibu. Itu tidak mungkin, Dok. Saya tidak mau hidup seperti ini. Hidup dalam penyesalan dan terjebak dalam kebaya yang menjadi simbol kesalahan saya. Saya ingin kembali menjadi diri saya yang dulu. Yang ibu bisa lakukan sekarang hanyalah berdoa kepada Allah dan memohon ampunan. Berdoa bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga sebagai bentuk harapan. Saya percaya dengan ketulusan hati, mungkin ada jalan untuk melepaskan diri dari kutukan ini. Saya permisi dulu ya, Bu. Ya Allah, ampunilah segala dosa hamba-Mu ini. Hamba sadar kalau hamba memang pantas menerima semua ini. Hamba janji akan berubah dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Hamba ingin belajar dari kesalahan ini dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sekarang hamba ikhlas menerima semuanya.